pernah dengar klaim pendapatan fantastis yang katanya bisa mengalir otomatis ke kantong kita? Nah, di sesi pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan klaim finansial dan mekanisme bagi hasil dari sebuah platform bernama ShortPro. Angkanya sih memang bikin ngiler, tapi apa sebenarnya narasi yang mereka bangun di balik layar? Yuk kita bedah sumber aslinya sama-sama. Coba deh kita mulai dari branding utamanya. Mereka menggunakan maskot seekor badak berapi-api, lengkap dengan slogan yang cukup lantang. Pantang mundur, tembus segalanya. Kekuatan Rhino, tekad baja. Dari sini aja udah kelihatan ya, mereka sengaja membangun nuansa yang super agresif dan penuh semangat. Ini bukan sekedar logo biasa loh, tapi lebih ke taktik psikologis buat memompa antusiasme pengguna sebelum mereka mulai jualan angka dan hitung-hitungan bisnis. Nah, yang bikin penasaran, dari branding yang menggebu-gebu tadi, mereka tiba-tiba lompat ke narasi makroekonomi berskala masif tentang industri drama pendek global. Ibaratnya mereka lagi ngasih lihat kue industri hiburan dunia yang super besar, cuma buat menjustifikasi kalau model bisnis spesifik yang mereka tawarkan ini benar-benar masuk akal buat kamu ikuti. Oke, sekarang kita masuk ke angkanya. Berdasarkan pengumuman internal mereka, pendapatan global dari ekspansi drama pendek di luar negeri ini diklaim menembus angka 2,3 miliar dolar AS. 2,3 miliar! Dan yang bikin geleng-geleng kepala, angka raksasa ini katanya dicapai cuma dalam kuartal pertama tahun 2025 saja. Ini adalah strategi yang sangat disengaja buat pamer seberapa tebal perputaran uang di ekosistem mereka. Seakan miliaran dolar tadi belum cukup mengejutkan, mereka langsung menyandingkannya dengan klaim pertumbuhan yang fantastis, yaitu sebesar 171% dari tahun ke tahun. Gila kan? Lewat angka ini, argumen inti yang pengen ShortPro sampaikan tuh sesederhana ini. Hey, ini bukan sekedar industri yang jalan di tempat, ini ledakan pasar yang lagi bertumbuh gila-gilaan. Terus, seberapa luas sih jangkauan tren ini? Mereka membeberkan data internal soal lonjakan unduhan yang luar biasa tajam di berbagai negara berkembang. Coba perhatikan, naik 61% di Asia Tenggara, 69% di Amerika Latin, dan puncaknya, boom, 113% di India. Deretan data regional ini dipakai murni untuk meyakinkan kita kalau demam drama pendek ini benar-benar fenomena global yang udah menguasai pasar-pasar raksasa. Pasti kamu mikir, terus uang miliaran dolar itu datangnya dari mana sih? Nah, platform ini dengan sangat eksplisit menjawab, uang-uang ini semua berasal dari pengguna nyata. Mereka sengaja menyoroti transaksi harian dari konsumen di Amerika Serikat, Eropa, Asia Tenggara, dan India. Intinya, mereka mau bilang kalau ledakan duit ini murni didorong oleh orang-orang beneran yang rela bayar buat nonton tiap harinya. Oke, sekarang kita sampai di poin krusialnya. Pertanyaan terbesarnya adalah, gimana caranya industri global yang super raksasa ini bisa ngalir ke bawah dan ngasih untung ke kamu sebagai pengguna individu di tingkat mikro? Di titik inilah arah presentasi mereka berubah haluan. Dari yang tadinya cuma pamer angka industri dunia, sekarang jadi janji manis tentang peluang finansial pribadimu. Mereka memecah prosesnya jadi 4 langkah, yang jujur aja, kedengarannya gampang banget. Pertama, mereka pakai konten berhak cipta buat narik trafik global. Kedua, orang luar negeri bayar buat nonton drama pendeknya. Ketiga, nah ini dia bintang utamanya. Ada sebuah sistem yang mereka sebut robot yang bakal menghitung semua keuntungannya. Dan keempat, robot ini langsung membagikan hasilnya ke kamu. Bayangin aja, urusan royalti lintas negara yang aslinya super ribet disulap seolah-olah cuma butuh satu robot ajaib yang jalan otomatis. Buat memastikan pesannya benar-benar nancep, mereka pakai ungkapan yang sangat to the point dan diulang-ulang. Uang yang dibayarkan oleh orang luar negeri juga ada bagian untuk kamu. Ini loh inti dari daya tarik utama platform ini. Menjanjikan kita, pengguna awam, sebuah potongan instan dari dompet penonton di belahan dunia lain. Dan yang paling penting, semuanya diklaim jalan 100% otomatis tanpa campur tangan manusia sama sekali. Kalau kita perhatikan teks asli pengumuman dari aplikasi mereka tertanggal 30 April 2026, taktik ini makin kelihatan jelas. Di dalam satu rilis yang sama, mereka terus-terusan mengulang statistik persis seperti tadi. Angka 2,3 miliar, pertumbuhan 171%, dan pastinya janji si robot membagi uang. Pengulangan berlapis ini bukan kebetulan loh. Ini adalah trik komunikasi psikologis yang sengaja dirancang buat menanamkan ilusi kemakmuran sedalam mungkin ke alam bawah sadar penggunanya. Jadi setelah membedah rentetan angka masif dan janji luar biasa tadi, ini saatnya kita berpikir secara kritis. Masuk akal nggak sih kita sepenuhnya bersandar pada robot misterius buat membagikan porsi dari pendapatan hiburan lintas negara dan menganggapnya sebagai jalan pintas menuju passive income yang realistis? Selalu pertanyakan logika bisnis di balik layar sebelum menelan mentah-mentah klaim seperti ini ya. Terima kasih udah ngikutin sesi eksplorasi kali ini. Semoga pembahasannya ngasih kamu perspektif baru yang berharga.